ini orang bodoh banget ya. Maksudnya dengerin ya. Goblok anjing. Kesel gua. Kesel. Emang Hai, halo, assalamualaikum everybody. Kembali lagi bersama saya Yoga Dan saya Indra. hanya di Join. Mari join. Apa kabar buat teman-teman semua yang menonton kami di YouTube maupun yang mendengarkan kita di Spotify? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Karena sekarang lagi Masih corona sih. masih corona. Masih corona. Jadi untuk itu kita doakan bersama buat teman-teman semua maupun yang kita di studio, semoga disehatkan selalu oleh Allah SWT. Amin. Amin. Dan untuk sekedar informasi bahwa di segmen sekarang kita tidak lagi berdua, bener gak? Enggak. Bener dong. Ini bener. udah enak nih, udah nge-flow. Bener dong, lu jangan ngerusak itu dong. masa ini nggak diajakin. Belum. Ini Ini juga juga jangan ngomong dulu ya. jangan ngomong dulu dong. Iya, siap. Ini biar surprise nih. Kasihan editornya. Oke, gimana gak? Kita nggak berdua ya sekarang, kita berempat. Udah sekian lama kita nggak Berpisah. kumpul kayak gini, udah pisah. PSBB ya. Iya. Lockdown di Ini juga rumah. masih PSBB sih. Sekarang juga masih sih sebenarnya. Iya Sekarang sih, juga cuman masih. kan udahlah. Ya udahlah ya. Ya maksudnya kan kita udah lama juga nggak ketemu, Iya terus sih. saling sehat satu sama Udah lain. udah Iya. karantina Tahu lah. 14 hari lah ya kan. Iya. Ikram udah sehat sekarang ya? Gimana Wahab udah ini? Masih ada Alhamdulillah. Alhamdulillah apa anjing? Oke, jadi kita bareng kru kita berdua. Sebenarnya sih kalau Ikram udah pernah dikenalin ya, cuman ini satu orang nih yang agak gaib. Belum dikenalin juga. Udah pernah dikenalin. Kapan? Itu yang katanya nggak bisa hadir segmen 2. Bukan itu Wahab ya? Bukan bukan dia. Perasaan yang segmen 2 Wahab, sekarang kok Abdul? Oh iya, itu gagal ya. Gagal kan? Oke, jadi sekarang kita kenalin dulu ini siapa nih? Oke, halo. Gue Ikram. Dan gua Abdul hanya di Join. Mari join. Anjing malah ngebajak ya, goblok ya. Gak usah itu ya. Asik coy. Asik itu. Kita harus ceria, Jadi cuy. logo harus keluar 2 kali, kasihan editor. Awalnya aja udah nggak enak ini. Gua kan sini capek-capek cuy ya. Capek, Tadi mandi. Kok mandi sih? Perjalanan tuh hujan kan, kita kepotong hujan. Iya. Sampai di sini masa gitu kan nggak ngikut yang asik-asiknya. Kita harus ceria juga cuy. Mereka ngomong apaan sih? Anyway, Tahu Ra, lah, ya. tapi gini, kita kan sebenarnya belum tahu ya, maksudnya peran mereka di Join ini tuh sebagai apa Enggak, gitu, untuk sih, apa? Kita sebenarnya sih gini, mereka tuh sebenarnya kan punya segmen tersendiri sebenarnya di Join. Nah, tapi karena segmen mereka sebenarnya bukan di studio, segmennya di lapangan, dia harus keluar. Tapi keadaan lagi pandemi kayak gini, Masa mereka sih, nggak berani Bang? keluar. Iya. Oh, Masa dia sih nggak kan berani keluar. gak lucu anjir kalau misalkan kita harus aksi di luar, diciduk nanti. Ya nggak apa-apa, Iya, padahal nggak apa-apa ya, justru padahal. di situ lucunya lu gimana sih? Kita punya konten. Nanti kayak Oh gitu. Kan di situ. Kontraknya gitu. Kontraknya Kontraknya kayak gitu. Iya. Kita diciduk bahagia. Iya, bahagia. Iya, Kayak nggak gitu viral. Lucunya kan di situ. Lucunya kan di situ. Oke, jadi gini aja sih. Coba terangin apa sih emang segmennya tuh nanti itu apa namanya, gimana konsepnya sebenarnya biar orang-orang pada tahu dulu deh. Sebenarnya kan konsep yang Tapi sebenarnya di video kedua itu kan kita udah ngejelasin juga. Ya cuman Gitu. tapi kan gagal. Ya bentar ini belum. Gagal. Makanya Oh, jadi oke. kita undang lagi. Nggak ada ini, makanya gagal. Ini kan remake kan? Iya, Remake. remake ya. Ini remake. Oh, remake. Remake Kan apa? ceritanya gitu. Kita sampai turun tangan kayak gini. Gila. Kenapa Harusnya kan nggak video usah. 2 lu sebut gagal? Karena ada yang di video tersebut ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Nah, temennya naik Nah, ditai-tai sama temennya dong. Oh iya. sampai disangka wawancara, coba udah dibilang kotoran apa lah. Kasihan banget lah Udah, pokoknya. udah. Makanya kita turun tangan. Makanya lu jelasin lagi Oh, lah. iya. Biar kita tuh tahu. Sebenarnya Biar saya yang jelasin. Boleh, boleh. Karena kan Biar takut nggak gagal gagal lagi. lagi. Biar nggak gagal lagi. Benar. Ya jadi sesi Joker itu join keresahan. namanya sisi Joker ya. Ya, Oh, sesi sesi Joker. Joker. Jadi kita turun ke lapangan mencari orang-orang, bukan orang ya, mencari Joker atau istilahnya orang yang hidupnya selalu resah. Pasti dong, semua orang resah, bener nggak? Pasti dong. Pasti. Nah, kita coba membantu mereka dalam keresahan tersebut mencari jawaban. Nah, jawabannya di mana? Hanya di join. Ya ampun. Bukan itu. Jawabannya Itu lagi. mereka yang bakal Mereka jawab. yang jawab ya, iya benar. Tapi bener emang join sih. Join Emang kan, bener bener. join. Tapi lu bego. Terus udah gitu doang. Ya tapi maksudnya kita cuman Bentar, tadinya mau yang lama ya gue mau ngerokok dulu soalnya. Yang lama, enggak apa-apa nih. Yang lama aja, yang lama aja. Yang lama aja. sendiri. Ya.
Maksudnya kita tuh nanti turun ke lapangan karena kita basicnya aksi bukan diskusi. Asik. Dan Jadi kita nggak pandai berkata-kata indah. ya jadi kita tuh cuman di sana cuman kayak nanya aja gitu. Kira-kira apa nih buat keresahan-keresahan. Itu kan sambil ini juga memperkenalkan Join gitu. Karena kan kita mulai dari nol, bukan dari satu. Ya, Terus Jadi- kalau keresahannya udah kalian dapatkan, udah ada yang mau join keresahannya gimana? Nah, kalau udah ada yang menyampaikan keresahannya, ya kalian yang jawab gitu kan. Jadi Kita tuh cuman sebagai menyampaikan aja gitu. Jadi menyampaikan. yang bebannya kepada kalian Iya, aja. kalian yang jawab. Maksudnya apa ini? Maksudnya Maksudnya segmennya segmen lu kan. Gitu kan dulu yang jawab nanti. aturan kan emang gue sama lu, Dra. Iya. Dari awal tuh kayak gitu kan. Kalau gue kan sebagai pemeran pendukung Ini aja gitu. benar-benar di luar komitmen ini. Di luar komitmen. Enggak gitu. Awalnya kan kita hanya memperkenalkan segmen kalian sendiri. Kenapa jadi kita yang terbebankan ini apa? Ya masa kita yang cari pertanyaan terus kita yang jawab gitu Iya, kan? ntar kan di luar itu suasananya kan Iya. kayak ngedadak gitu. Masa kita langsung jawab ngedadak kan gak enak. Kan gak enak. Nanti kita bisa jawab malu kan? Tahu juga dadakan enak. Enak tapi murah gitu gopean. Iya. Dibahas. Kita kan bukan tahu kan? Iya kan tahu. Tahu dari mana? Dari Sumedang. Gak jelas anjay. Tahu nih lu yang gak jelas. Nah, jadi gitu sesi joker itu. Jadi kita mencari joker-joker di luar yang istilahnya yang mau join keresahan, yang mau menyampaikan keresahan dalam hidupnya, barangkali ya kalian bisa jawab dan mereka bisa tidur nyenyak gitu Oh, atas gitu ya. jawabannya. Tapi lebih ke sharing sih sebenarnya. Kita cuma bukan ngasih jawaban, cuman kita ngasih pendapat kita aja gitu. Nggak sih beban hidup. Ya beban hidup. Oh, berusaha memberikan ini sudut pandang, Iya. sudut pandang Iya. yang join seperti apa gitu. Solusi, ya. solusi. Solusinya. Isolasi, solusi. Berarti kita Batman dong. Bisa dibilang Bisa kayak dibilang. gitu. Ya akui aja Ya, dong. oke. Kita yang terbebankan mas Batman. itu aja sulit sih. Ya Batman-nya kita lah. Kan Kita yang Iya. cari. Kita yang mencari di lapangan. mencari doang kan, tidak menuntaskan. Oh, emang Batman menuntaskan. Menuntaskan dong, Oh. menuntaskan kejahatan, kriminal dan joker-joker Lu ini. kayak anak kecil ya, berebutan jadi. Oh iya ya. Iya ya, dikit-dikit. Udah dah, lanjut aja deh. Goblok banget sih. Jadi tujuannya gitu aja tuh, ngenalin aja udah. Ya, Ya tujuannya udah sih, jadi tutup aja sih. Kan udah Udah diobatin dikenalin tuh. ya. Udah maksudnya diobatin. biar jelas gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bingung ketika kita samperin nggak lari. Nah, Oh, setelah iya. nonton video ini, mereka pasti dong, gue juga punya keresahan. Nah, mereka bakal cari-cari kita. Dan dicari dong. Ampun. Jadi kita tanya langsung ke orangnya mengenai keresahan, apa sih resah dalam hidupnya. Nah, ketika mereka menyampaikan dan di segmen berikutnya, nah mudah-mudahan abang-abang bisa jawab. Harus bisa ya. Harus bisa. Tapi Kita kan emang sekarang lagi coba. pandemi. Kalau lagi pandemi kayak gini gimana? Nah, dong solusinya? makanya kita di sini. jadi kita tuh sebenarnya ada ada rencana mau keluar. Ya udah sih nggak apa-apa Ya ya. udah, Risan Enggak, aja nggak usah Iya, pakai surat-surat nggak kayak usah. gitu. pulang Nanti aja. kecil. Nggak usah dipublikasi kayak gini. Kalau udahan ya udahan aja. Enggak, maksudnya gini, kita tuh dari rumah tadi yang kehujanan. Curhat ya curhat. Kehujanan. Kita udah ngerencanain dari segmen kita tuh Hmm. kayaknya di apa? Di waktu yang sekarang yang mungkin gak bisa keluar karena pandemik. Kita mau ngasih sebuah keresahan dari diri sendiri dulu gitu, dari masing-masing lah gitu. Iya, kan resah nih belum tampil-tampil gimana ini? Itu juga keresahan sih. Itu sih benar. Itu juga keresahan. Kan, Oh, aduh. jadi sekarang mau kalian dulu yang join Ya, keresahannya. sebagai ya. contoh gitu kan. Takutnya nanti ketika kita bertanya tentang keresahan apa sih gitu kan, mereka nggak tahu. Gimana lu keberatan nggak? Berat banget sih. Sebenarnya emang sengaja buat ngeberatin kalian aja. Nggak, gitu kan ngerjain terus. Iya. Menambah beban hidup. Udah maksa-maksa pengen podcast hari ini. Sekarang kita yang jadi dibebankan. Nggak gitu anjir. Gitu anjir, semua orang bebannya punya masing-masing, Bro. Gitu. Oh gitu. Ya udah apa. Ya udah. Biar cepet aja biar cepet. Biar cepet lu jawabnya. Ya udah, mulai dari lu aja. Dari lu kan Keresahan. gua lagi ngopi dulu bentar. Nggak apa-apa sambil ngopi sambil cerita. Jadi dimulai aja nih. Dimulai. Dari nol. Dari nol. Enggak sih, kalau gua pribadi, gua mau nanya sekalian mau ya curhat juga lah gitu. Maksudnya dari Ya keresahan. iyalah masa dibuat-buat. Iya. Maksudnya dari keresahan gua sendiri tuh apa ya? Ya apa? Kita kan nggak tahu. Malah nanya. Ya apa dong? Ya bentar gua lupa. Oh iya. Kirain lu nanya. Mana ada apa. rasa lupa anjir.
Dia rasanya dibuat-buat. Tapi nggak apa-apa sih, karena Enggak. memang nanti kan segmen-segmen selanjutnya kita settingan. Oh iya. Enggak. Gimik doang. Gimik doang aja. Sekarang seolah-olah dadakan ya, padahal ini tag kedua. Bener. Iya. Gak usah diceritain. Enggak, gua tuh tadi rasanya ada banyak, cuman gua kerucutin jadi beberapa. Oh iya gitu. Ya gitu, jadi maksudnya gua tuh mau nanya nih, maksudnya kenapa sih tiap orang gitu, maksudnya ya khususnya buat teman-teman kita atau yang lebih dekat lah sama kita gitu, suka kayak apa ya, mengomentari atau apa ya, menyikapi sesuatu dengan yang hal negatif, tapi mereka itu belum tahu dari isinya tersebut gitu, ngerti gak? Ya menilai dari luar gitu. Iya. Ya, jadi kayak kita menilai Oh, jadi- sesuatu tapi mereka belum mengetahui sesuatu itu. Oh, dia lebih dijudge langsung. Ya itu muka lebih- lo burik gitu. Burik. Kayak 8 bit. Oh iya, ya lu ngerti nggak drama maksudnya? Lebih ke membicarakan sesuatu tapi dia nggak paham sih. Sesuatu Ah, itu. Ya, sesuatu sesuatu itu. tersebut gitu, tapi dia udah keluar-keluar seolah-olah dia paling paham gitu kan. Dan satu lagi, pertanyaannya 2 gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dibatas gak? Enggak kan? Enggak terbatas aja. Cuma jawabannya nanti sampai Kalau Isa. misalkan lu beli kuota baru dibatas. Oh, iya. Kecuali kalau misalkan Kok Udah jadi ke skip, kuota? nggak usah ya? kuota, Nggak usah skip. kuota. ya kan siapa tahu siapa tahu gak mau memberitahu gitu. Kalau beli kuota ada batasannya. Nah, Oh, konten iya. gua juga Oh. gitu soalnya. Ini kode. Iya, Nanti uploadnya biasa. supaya nggak terlalu gede. Iya. Udah lanjut. Kalau yang kedua ini gue mau nanya, apa sih arti sebuah kesuksesan itu? Karena tiap orang kadang suka apa ya, terlalu mendistract otak kita gitu. Maksudnya kayak yang sukses tuh kayak gini loh gitu maksudnya. Tapi kan maksudnya tiap orang beda-beda. Nah itu gimana nih maksudnya dari tanggapannya? Ya gue cuman kayak resah aja gitu. Ngeganggu ya. Ya ngeganggu aja. Jauh gak? Gua lagi kan. Gua lagi. Gimana para diktator? Diktator. Lu dulu aja deh, lu dulu aja. Hah? Lu dulu aja. Gue nggak punya jawaban. Ya, Ya dia mau nanya juga loh kan. Oh, ini ada kunci jadi jawaban. Tampung dulu aja. terserah sih. Ditampung dulu aja Mending lah. langsung aja. Soalnya kalau ditampung nanti takutnya kan pada lupa. Nggak bisa jawab dong, kesian nanti penonton penasaran. Nanti dia tidur gak nyenyak. Maksudnya ditampung tuh bukan berarti nggak dijawab, Abdul Wahab. Ya kita jawab Siap. satu persatu gitu. Jadi gue nih keresahan gue. Iya. Kalau Kalau gue, ada, kalau- kalau gue sih just for fun ya. Tapi kalau keresahan pasti ada, tentunya. Gagal kalau bisa sih nggak ada ya. Iya sih. Terlalu pusing gua, malas mikir. Gak Dari mungkin awal dong. kita Setiap orang pasti punya keresahan. Oke. Iya betul. Gak cuma gua kan, kalian juga pasti punya keresahan dong. Keresahan nih, jawabannya harus apa nih? Resah dong pasti, keringat dingin. Keringat dingin. Nah, makanya gua mau menyampaikan sebuah keresahan yang sering terjadi. Contoh kayak misalnya kayak menentukan pilihan, gua selalu resah. Kayak gimana Nah, tuh pilihan? Ya kayak misalnya ketika gua pengen masa depan gua A, gua pengen A tapi terkadang nggak kesampaian. Nah itu terkadang resah. Jadi ketika gua udah memplanningkan step by step, nah gua takutnya itu resahnya itu dari step by step itu nggak kesampaian, nggak terikuti gitu sesuai alur. Nah kayak gitu. Nah itu selalu resah dalam hidup gua. Itu kayak gimana supaya ketika gua mau menyelesaikan suatu planning atau gua mencapai suatu tujuan gak resah tuh kayak gimana? Oke. Dia yang awalnya just for fun, tapi pertanyaannya sebenarnya Nah, resah kan? Fun banget. nggak ada fun-funnya sama Nggak sekali. ada fun-funnya sama sekali gitu. Iya emang nih. Just for fun gitu. Fun apanya orang resah? Dia tuh sengaja biar kita ngedengerin dulu aja kayaknya. Iya. Bisa. Fun apanya ya? Fun apanya coba? Bangsat ya. Pandemik pertanyaannya tuh. Pandemik. Sulit. Nah kan udah mulai resah kan? Iya, biar dia mereka mikir lah. Iya. Siapa nih yang jawab nih? Oh, gue juga punya keresahan nih kan. Ya ampun. Gua juga dong kalau kayak gitu. Jadi biar jawab yang di belakang kamera. Gua udah kayak apaan anjir? Jadi keresahan gue tuh ya. Udah dong, nggak usah ikut-ikutan. Kameramen juga mau juga. Dia udah angkat-angkat tangan dari tadi apa? Gak kuat. Oh nggak kuat. Oh mungkin dia pengen jawab. Bisa jadi. Mau jawab. Mau jawab nggak? Enggak. Dia malah senyum-senyum.
Yang ikram gue jawab aja ya. Jawab aja gak? Yang tadi gue bilang itu jawabannya. Kapan ini? Jadi kalau apa sih namanya, menanggapi tentang seseorang yang gampang menilai sesuatu tanpa dia ketahui terlebih dahulu tentang sesuatu itu adalah salah satu tipe orang yang ya so tahu sih, apalagi karena menurut sudut pandang pil sampah saya nih ya, orang tuh terbagi dalam 3 tingkatan ilmu pengetahuan. Yang pertama dia masuk dalam fase tahu, yang kedua dia masuk dalam fase mengerti, yang ketiga dia masuk dalam fase paham. Nah biasanya contoh orang-orang yang ikram lontarkan itu dia ada di fase yang tahu. Nah biasanya seseorang kalau baru tahu, ya gimana sih, kalau baru tahu kan biasanya suka merasa paling atas. nah gitu. Karena dia merasa segala sesuatu yang baru dia tahu itu merasa eksklusif untuk dirinya sendiri, benar kan? Yeah. Nah lain halnya dengan orang yang sudah mengerti. Kalau yang sudah mengerti, ketika dia ingin menilai sesuatu, dia pasti mempelajari terlebih dahulu. Tidak akan semudah langsung menilai yang baru tahu untuk orang yang mengerti. Nah untuk orang yang paham, setelah dia mendapatkan pelajaran dari fase mengertinya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang pertama pula seperti tadi yang tahu itu. Kalau jadi kebalikannya gitu, tahu sama paham itu bakal kebalik. Tahu sama paham itu bakal kebalik. Jadi orang yang paham itu bukan lagi orang yang tahu gitu. Ya kan kalau yang Ya, tahu itu dia so tahu nih, kayak gua tahu nih dia A B C D E F G. Nah, gitu, kalau gitu. yang paham meskipun dia A B C D E F G ya udahlah gitu kan. Nah gitu, karena dia merasa ada yang lebih tahu daripada dirinya sendiri gitu. Kalau istilahnya tuh padi itu kalau lebih Semakin semakin berisi semakin menunduk. nah kayak gitu. Jadi biasanya orang yang paham tuh lebih rendah hati. Contoh nih, kalau orang yang paham tuh menilai berarti kalau yang orang tahu rendah diri dong dia. Enggak. merendahkan Berarti- diri sendiri, ya, merendahkan dirinya Sendiri, sendiri sih. merendahkan. Secara tidak langsung sih sebenarnya Iya. sih kayak gitu. Harusnya kan dia mempelajari terlebih dahulu. Nah, kenapa ada fase mengerti kan itu dalam rangka agar manusia tidak langsung menilai sesuatu. Nah, karena kita semuanya sekolah kan, nilai itu keluar ketika kita telah belajar dulu, benar gak? Iya. Seseorang guru itu ada karena dia telah paham terlebih dahulu gitu kan. Nah jadi seperti hanya kita ngisi, kalau misalkan kita lagi ujian ya, lagi sekolah diberikan pertanyaan yang sulit, kalau kita hanya sekedar tahu biasanya gimana? Ya sok tahu. Iya, jadi- Kalau nyontek dikasih ya marah-marah. Kalau nyontek dikasih marah-marah terus nyalahinnya ya ke gurunya. Kalau gurunya masih belum bisa terpuaskan, nyalahin sekolahnya, nah kayak gitu. Nah orang yang mengerti tidak akan seperti itu karena dia telah mempelajari terlebih dahulu. Apalagi paham gitu ya. Apalagi paham itu biasanya lebihnya ke rendah hati kayak gitu. Nah jadi kalau untuk menyikapi hal seperti itu, semoga kalau seandainya itu ada di dalam diri kita ketika ingin menilai sesuatunya, berarti kita tinggal harus memposisikan di fase yang mana. Selama ini kita hanya sekedar tahu, kita sudah mengerti atau sudah bisa memahami kayak gitu. Karena dampaknya akan sangat berbeda. Terus bagaimana untuk menyikapi orang yang seperti itu? Ya udah sih cukup tahu aja, berarti kan kita tahu dia adanya Iya, di fase yang iya. mana, jadi Iya, lebih bisa memaklumi gitu. Nah, adapun orang yang marah tidak suka menyikapi orang yang seperti itu karena dia mungkin fasenya sama juga seperti Iya, dia. so gitu. tahu berarti ya. Nah, Rendah kayak diri. Gitu. Iya, Ya. kayak gitu, merendahkan dirinya sendiri. Rendah diri gitu. Gua tambahin ya, guys. Iya. Sebenarnya sih Dibagi juga boleh. ya, dibagi-bagi lah, ya, dikali-kaliin ya. Sebenarnya sih ini kita punya segmen tersendiri ya. Kebetulan banget sih ke pertanyaan Ikram, nanti kita punya episode tersendiri. Oh iya. Ini masuk di Dunning-Kruger Effect sebenarnya. Apa itu Dunning-Kruger Effect? Nantilah kita jelasin ya. Oh, Ya. Nanti promosi. ada episode Kalian emangnya lu sekalian- doang. Si Joker emangnya lu doang. Ada episode yang namanya Iya, nanti kita bagus. bahas tentang Dunning-Kruger Effect. Nah, Dunning-Kruger Effect itu sebenarnya adalah fase di mana orang-orang ini nih di fase-fase kesoktahuan. Yang tadi dibilang ada fase tahu, fase mengerti, dan ada fase dia paham. Di fase tahu biasanya PD dia meningkat. Betul. Dia nggak tahu kekurangan dirinya sendiri. Dia merasa paling pintar biasanya. Dia orang ngerasa oh gua tahu, orang lain nggak tahu. Ini biasanya fase waktu ilmunya masih Iya. sedikit, masih Iya. kecil. Nah, setelah dia mendalami ilmu tersebut, di fase dia mengerti, dia pasti PD-nya nurun. Dia bahwa merasa bahwa Oh, ternyata gua belum kegali semua gitu. ternyata ilmu gua nggak seberapa, Nah, masih banyak gitu, orang lain seperti yang itu. lebih pintar daripada gua. Pasti gitu. Nah, di situ dia baru mencari-cari lagi ilmunya, mendalami lagi ilmunya. Setelah dia mendalami ilmunya dan paham, PD-nya dia akan meningkat lagi, tapi tidak akan sepede orang yang
baru tahu gitu. baru tahu. Nah, di situ dia akan Jadi, tetap cukup tahu berarti. dia merasa paham, tapi di sisi lain dia juga tahu orang banyak yang lebih paham daripada gua. Oke. Gitu. Jadi lebih ke rendah hati Oh, kalau belum ya? paham ya. Belum paham berarti. Iya, jadi Ya, lebih ya, lebih jadi dekat. kalau misalkan tadi ngomongin masa lu resah selalu dijudge berarti ya itu orang Baru tahu. ya Memang sih sok kalau tahu. misalnya ada orang seperti itu wajar, karena Ya, manusia itu memang seperti itu. Iya. Secara harfiahnya kebanyakan orang seperti, memang ada yang tidak seperti itu, tapi memang banyak orang seperti itu. Biasanya kalau tahu sesuatu masa puber Iya, ilmu ya, puber ilmu pasti kayak gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang gitu, mendakaminya gimana? Jangan didebat. Orang yang kayak gitu nggak bakal bisa didebat. Iya. Mending diamin aja, yahin aja lah. Ya, Percuma juga. didebat kayak Iya. gitu. Contoh ini kan udah terbukti gitu kan. Percuma didebat kayak orang kayak gitu. Betul sekali. Mau Tepuk ngapain tangan dong. gitu? Iya. Oh, Kan jawaban pertama udah selesai. Pertama. Enggak, dia punya 2 pertanyaan. Oh iya, 2. ya. Iya, yang pertama Iya. udah. Ya, Berarti udah. yang kedua Yang kedua apa tadi tadi? apaan sih? Yang kedua itu tingkat kesuksesan tuh kayak gimana sih? Maksudnya kan tiap orang suka kayak Nge-distract. ngedistract orang tuh kayak gini loh, kita harus kayak gini. Nah, ini adalah orang-orang yang kayak Iya, padahal sukses kan gitu. padahal kan nggak harus kayak gitu. Ya maksudnya tiap Karena orang kita punya beda-beda jalan gitu. masing-masing. Mm-mm. Gitu. Jadi sukses itu sederhananya gini. Oh, jangan yang sederhana, yang rumit ya. Ya sederhananya dulu dong. Rumitnya kayak gini. Yang rumitnya nanti lo aja. Lo aja. Enggak, kalau rumit dia nggak bakal masuk. Mau gua jawab gak nih? Sukses itu sederhananya ketika seseorang memiliki keinginan atau harapan, kemudian dia telah bisa menggapai keinginan dan harapannya tersebut, itu bisa dibilang sukses secara bahasa. Gitu. Misal nih, gua belum pernah main ke dunia fantasi. Ketika suatu hari dia ada rezeki atau apapun jalannya yang bisa menuntun dia ke dunia fantasi, kan udah berhasil itu juga bisa dibilang sukses. Nah, yang jadi soal manusia itu selalu tidak pernah merasa puas dengan segala sesuatu yang didapatkannya. Nah, berhubungan sama yang tadi pertanyaan gua. Ya, nanti. Keresahan gua. Ya nanti dong. Lu boleh keluar dulu nggak sih? Gua mau ngejawab dulu yang itu. Coba ngumpet dulu aja 2 menit. Siap. Tolong nanti disensor aja gak apa-apa. Biar gua membantu dulu sebentar. Nah, jadi suksesnya sederhana itu ketika kita ingin mengambil sesuatu, kemudian berhasil kita gapai, ya kita udah sukses secara bahasa. Nah, yang jadi soal manusia itu tidak pernah merasa puas dalam hal apapun. Nah, Betul itu. belum. Maka yang terjadi si nama suksesnya yang menjadi seolah sulit, buruk, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menggapainya. Asal jangan lupa bersyukurnya. Nah, Biasanya itu yang barusan mau aku sampaikan. Nah, benar itu dia. Iya. Sederhanain lagi gak? Ya gak usah dong. Sederhanain lagi lah. Iya. Tanyain lagi Ki Ikram. Lu Boleh. sebenarnya kalau misalnya sukses itu tujuannya apa? Emang kenapa sih harus sukses? Biar apa? Kalau menurut gua sih sukses itu orang-orang yang kayak suka proses. Enggak, maksudnya sukses itu biar apa sih? Oh, sukses itu biar ini, Mungkin biar biar tujuannya. kayak kita bisa mencapai tujuan kita tersebut. Biar agar kalau udah kecapai Biar jadi kesenangan kita sendiri sih. bahagia ya. Bahagia. Ya, Bahagia ya. Bahagia. Kan berarti tujuannya bahagia kan? Iya, bahagia. Ya kalau berarti tolak ukur sukses adalah sebenarnya kalau tolak ukur sukses kalau menurut gua sih sederhananya adalah ego kita terpenuhi. Oh, Oh iya. Gitu aja sih. Iya. Ketika kita pengen punya harta banyak, ketika kita pengen punya istri cantik, ketika kita pengen punya apapun, itu sebenarnya ego diri kita kan? Iya, iya. Ketika ego diri kita terpenuhi, itu sukses berarti. Itu aja sih sebenarnya. Sukses itu egonya terpenuhi. Memang Jadi sederhana, bukan ya. sederhana, bukan berarti sukses itu harta, bukan berarti sukses itu kita punya jabatan, bukan itu, tapi Iya, ego iya, kita iya. terpenuhi. Jadi intinya sukses itu istilahnya kita bersyukur karena ego. Kalau nggak bersyukur nggak bakal terpenuhi. Iya. Iya, itu. Betul sekali. Betul Ada sekali. gunanya juga di sini. Iya. Iya, ada gunanya juga. Ada gunanya juga memang. Ya. Dari tadi kan membantu Ya pengen. udah gua jawab pertanyaan lu sekarang ya. Yang lu udah ya? Ada lagi nggak? Yang lu udah ya barusan ya? Masih ada kayaknya. Oh, ada. Udah Nggak, udah. udah. Iya, ada. Udah ya? Oh, ya udah keluar. Kelamaan. Udah ya? Udah. Ya keluar dong. Udah. Ya kan udah. Oh, iya. Udah kan? Makasih ya. Ya. Nanti kalau keterima Enggak. kita telepon. Enggak. Hanya dikira lagi Iya, lamaran iya, kerja. Iya, lamaran kerja ya. Kehujanan. Ya, Oke. Saya terima. Ya Abdul. Ya, Dol. Jadi gini, Dol. Lu berani berapa? Ngasih berapa? Iya, Mau lu masuk berapa? sini?
Dikira gue bakal dijawab. Emang dikakak. Harus ada timbal baliknya ya. Kalau dia kan udah ada ininya. Gak apa-apa, nanti pulang kemana? Ditandai lagi. Udah ini rumah gua bangsa. Dengerin. Ini rumah dia loh. Enggak, lu dikira rumah sendiri. Rumah Lu mau bersama ya. rumah ini gua tentuin. Pertanyaan Abdul Apa ya. sih yang Abdul tadi? Abdul tuh jadi dia tuh punya kepengen, cuman dia resah karena takut pengennya A, takutnya B, takutnya C Ya. gitu. Di Padahal sih setiap sebenarnya prosesnya suka resah gitu. Oh iya. Di dalam satu. padahal sih itu sebenarnya wajar. Perilaku seperti itu wajar karena kalau misalnya kita tidak ada resiko ketika kita memilih sesuatu tujuan gitu ya, kita proses ke tujuan kita tidak tanpa mengambil resiko, istilahnya kita apa yang memotivasi kita buat mencapai tujuan tersebut. Kalau menurut gua sih jangan dihilangkan resah kayak gitu. Menurut gua sih jangan Oh, jadikan berarti keresahan. setiap orang pasti punya kayaknya. Pasti punya yang kayak gitu, dan hal itu bukan hanya jangan dihilangkan tapi sulit untuk dihilangkan. Karena ketika kita milih suatu pilihan itu pasti ada risikonya. Pilihan apapun pasti ada risikonya. Iya. Gak mungkin ketika kita memilih sesuatu nggak ada risikonya sama sekali. Betul. Itu bukan kehidupan. Ya nggak sih? Iya betul. Dan kalau misalnya kita memilih sesuatu tanpa resiko, tanpa adanya kemungkinan gagal, gimana kita mau bersyukur ketika kita dapat sesuatu hal itu? Nanti Berarti ketika kita, bisa dibilang nggak berhasil kalau misalkan kita. nah itu Oh. Iya. istilahnya lempeng-lempeng aja. Ketika ya gitu. Nah, itu berarti keresahan semua umat sudah tersampaikan. Ya, jangan dihilangkan. Jangan Ya, jangan dihilangkan Kalau sebenarnya. Karena dihilangkan Jadikan yang motivasi kayak gitu lah. bisa jadi pacuan juga sebenarnya kan. Iya. Iya, Lagian jadi ya pacuan. kalau semua orang tidak Bentar, bisa bentar. merasakan keresahan. Pacuan atau acuan ini? Masalahnya beda. Kalau pacuan itu kuda, kalau acuan itu Acuan sih. Acuan. acuan. Kata gue juga. tadi Acuan apa? itu ya udah giliran lu membatu acuan. sekarang ya. Tadi Giliran siapa yang membatu. bilang pacuannya? Dia. Oh, dia ya. Iya. Padahal Emang kuda kayak gitu. kram. Kata gue juga tadi balik aja kan udah. Enggak akan kirain gua tuh acuan gitu kayak acuan ngasih acuan. Oh, gitu ya? Barusan apaan? Gak tahu sih. Oh, barusan lagi komedi. Ceritanya komedi. Aji, kram mending di Facebook aja. Jangan di sini lah. Gak masuk atau enggak? Kenapa jadi ke Facebook berarti Facebook? cuman saran gua ya, kalau untuk memilih sesuatu itu kan yang pertama resah tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, semua pilihan ada risikonya ya. Untuk mempermudah risikonya, menurut sudut pandang filsafah gua, kalau boleh ngasih saran tuh kayak gini ya. Ketika kita memilih sesuatu dalam bidang apapun, kita harus punya rumusnya 3. Biar fair, dia kan tadi rumusnya 3, lu juga harus 3 kayaknya sekarang. Iya. Nah, yang pertama, Dilihat. Bisa 4. Hah? Bisa 4. 3 dong. Lu Tiga, jangan so tiga. tau dong. Pengen Kan lebih gua dong. yang ngomong. Nah, yang pertama, Lu membatu dulu aja deh. Kan giliran dia yang dijawab, gue yang membatu. Giliran gue yang dijawab, masa gue yang membatu anjir? Gak adil dong. terserah gimana dia aja. Oh, iya. Soalnya video sebelumnya gagal. Oh, iya. Jadi bikin senang aja di sini. Oh iya. Oh ya, ini nggak bakal diupload tapi. Ya gimana nanti? Belum tentu juga. Nah, yang pertama, ketika kita memilih dalam hal kebaikan atau kebenaran, gunakanlah akal untuk memilih kedua pilihan tersebut. Yang kedua, ketika kita memilih karir, gunakanlah hati untuk memilih karir tersebut. Yang ketiga, untuk memilih jodoh, gunakanlah logika untuk memilih jodoh tersebut. Nah, jadi Kok kayak kebalik gitu? Karir menggunakan hati, jodoh menggunakan. nah makanya gue bilang tadi ini sudut pandang pil sampah join mau nerima enggak mau enggak juga boleh. Nah karena yang pertama kalau diurai sedikitnya, ketika kita memilih kebenaran ataupun kebaikan, kalau seandainya kita tidak memakai akal, misalnya kita pakai logika kan liar banget ya, liar banget. Itu pasti segala sesuatu yang nyampe kebaikannya dalam bentuk apapun pasti akan menjadi salah. Karena yang dia pakai logika kan Luas. liar Bisa banget. bisa benar dan bisa salah juga. Bisa benar dan bisa salah juga. Kalau akal udah pasti benar. Kalau akal tuh minimal walaupun orang yang menyampaikan kebaikan atau kebenarannya nyebelin atau dia juga nggak benar-benar banget, tapi kalau secara akal dia tahu ini maksudnya tuh baik gitu dan dia peduli sama gua. Nah, itu untuk akal untuk pilihan dalam kebaikan maupun kebenaran. Nah, untuk karir, biasanya karir itu banyak orang yang awal-awal kerja memilih
yang mereka kejar itu jabatan dan gaji ya biasanya ya. Iya. Tapi lambat laun ketika itu telah tercapai masih tetap aja kok resikonya besar, masih tetap aja kok masalahnya timbul, merasa kekurangan juga masih Gak tetap nyaman ada. ya misalnya. Iya nggak nyaman juga. Nah makanya kalau sepengalaman gua yang namanya karir itu ya harus pakai hati. Sekecil apapun yang kita dapatkan, kalau kita mencintainya ya pasti akan syukur yang keluarnya gitu. Nah kalau untuk jodoh, logika kalau jodoh kan masa depan ya, kita tuh seolah ingin membuat perusahaan bersama-sama dari nol sampai akhir hayat nanti. Nah kalau banyak perencanaan dan agenda yang harus dipakai mana ya logika, karena logika penuh banget perhitungan, penuh banget pertimbangan, harus banyak Kalau misalnya pelajaran. pemilihan jodoh nih, kayak sayembara anjir pemilihan jodoh. Pemilihan jodoh. Ya kalau misalnya pemilihan jodoh nggak pakai hati gimana? Kan istilahnya kalau misalkan kita menentukan pilihan hidup nggak sesuai sama hati. Ini orang bodoh banget ya. Maksudnya dengerin ya. Goblok anjing. Kesel gua. Kesel. Emang iya kan? Dengerin dulu. Iya. Iya, makanya nanya. Emang iya kan? Makanya nanya. Kan jatuh cinta menggunakan Iya, hati. dengerin dulu. Kalau kita memilih kebaikan, ambil atau enggak ya, ambil atau enggak. Yang pertama kita cerna pakai akal dulu, selebihnya baru kita rasain pakai hati. Oh. Selebihnya kita amalkan bersama-sama. Oh, jadi ada step by step. Iya, Kan gitu. tadi nggak dijelasin, langsung pakai akal. Ya kan gua belum ngomong. Oh, iya, siap. Makanya lu tadi keluar aja gua bilang. Susah gua. Gua membantu lagi, gua membantu lagi. Siap. Canda. Tapi ngerti ya? Oh iya, nah, paham. jadi untuk yang logika ini tuh pakai logika dulu. Iya. Nah, nanti setelah rencana teragendakan, setelah pelajaran begitu teruraikan dan kebersamaan telah dirasakan, baru kita pakai hati. Jadi ketika kita memilih itu harus ada niatan awal yang dipakai untuk mengambil resiko yang kita punya. Iya. Karena keresahan tidak bisa dihilangkan, bahkan sebenarnya tidak harus dihilangkan. Iya. Karena kalau keresahan dihilangkan, nanti peran kalian di-enjoyin apa? Bener nggak? Tepuk tangannya mana? Ini buat kalian juga loh. Buat kalian juga loh. Nah gitu kalau untuk Ya, apa kita sih? nggak bakal tampil. Ya berarti jodoh harus pakai logika. Iya. Pakai logika. Soalnya mikirnya masa depan. Itu pemikiran pertama, Kak. Pemikirnya pertama. Berarti itu lagu Agnes Monica nggak masuk ya? Cinta Ku ingin marah. pada siapa? Ya pokoknya gitulah. Ini bukan soal benar atau salah ya. Ini hanya sudut pandang kita sebagai Oke, filsafat. sudut pandangnya emang mantap sih. Gak usah dilebih-lebihkan. Gimana gak? Iya. Yang dilebih Pura-pura aja, bro. alay yang dilebihkan itu. Ya. Oh iya, iya. ini kan alay. Iya, dia Nggak apa-apa, ngebahas dia kan- video kedua lagi. Ya, dia kan gagal. Di sini dia remake ulang gitu. remake Secara nggak langsung. Pengangguran Yes. nakal. Jangan ditonton. Emang itu gua gagal. Nggak ada guanya soalnya. Nah, masuk lagi Abdul. Oke. Ya jadi secara garis besar oke lah ya, bisa diterima. Karena emang keresahan itu nggak harus dibuang berarti ya. Cuma gimana kita menyikapinya. Betul sekali. Sama tadi satu lagi masalah pemilihan. Tadi kan step by step. Kalau dia kan Ada rumusnya. tahu, Ngerti. Ngerti. ngerti, dan paham. paham. Nah kalau gua kan Akal, akal, hati, hati, logika. logika. Oh, ya paham. Sekarang. Jadi di tiap itu tuh harus penempatannya harus sesuai gitu Iya. kan. Harus ada rumusnya aja sih, rumus. Kan Iya. kita sekolah, kalau tahu rumus kita bisa jawab. Tidur nyenyak sekarang ya. Banyak dong. Jadi kita udahi aja nih, akhiri aja. Nah jadi gitu buat sesi Joker. Anjing dia langsung nutup kok, Pak. Langsung dia yang nutup. Nah gambaran kecilnya kayak Kayak gitu gitu, Joker. kan. Nanti bingung dong Oh, kalau misalkan iya. yang nonton Apa nih Oh. Joker gitu kan. gitu. Nah kalau kayak gini kan, oh paham sekarang ternyata gue punya keresahan, pengen lah. Nah nanti kan kita yang dicari nih. Oh iya. Tuh. Silakan Bagus, silakan bagus. promoin dong. Silakan promoin dong, jangan lupa nonton. Apa mau nanti. sekarang aja biar diburu polisi? Bacot. Jangan dong, Oh, auto jangan, nanti. jangan. Auto. Tapi kan kita nggak yang negatif-negatif. Nggak yang kayak ngasih-ngasih aneh-aneh gitu. Itu sebenarnya ide kita. Oh, itu. Dia ambil. Oh, tester dia ditangkap. Oh, tester. Sebenarnya kita sempat gitu ya punya ide, oh gak kasih bingkisan sampah gitu. Ambil sama orang gitu. Nanti Untungnya jangan kita lupa nggak disensor, jadi gitu nanti kan jangan ya. lupa disensor ya. Nih mukanya nih, tandain, lu tandain nih. Mukanya jangan nih. lupa disensor. Rela ya, gak ada dia rela ya. Oh, gitu. Mukanya ditandain nih. Demi viewer rela. Terdian. Lu di penjara gua gak tahu harga PS sekarang anjing.
Iya loh. By the way, Ferdian di penjara kita nggak jadi nggak tahu Ya, harga nggak tahu pasar harga PS pasar. kan? Iya. Kita nyari di mana lagi ya? Dia tuh memberikan ilmu pengetahuan loh. Ya, sebenarnya itu Bener kan? Lu mau ikut-ikutan enggak? Nggak ngaruh. Oh, enggak ngaruh. lu kan nggak ngaruh, nggak punya duit aja. Anjing. Anjing. Nggak, kita harus tetap fokus. Kalau gua kan udah ada tujuan. Berarti Kalau- udah- kalau berarti- kamu sama kamu kan masih boleh lah. Iya, masih boleh lah sebenarnya, nggak apa-apa sih. Coba-coba dulu testimoni gitu ya. Kan udah itu testernya. Takutnya itu barang nggak. Paling nggak pakai Sialan. Siapa tahu nih dia. Dia mah kalau udah lama durasi suka kayak gini. Mulai menjadi-jadi. Kalau di awal enggak, di awal dia masih diam aja kayak gitu. Itulah makanya. Jadi apa lagi nih? Bahas apa lagi nih? Apa ya? Udah paling. Rogyoshi Enggak. nggak dibahas nih Rogyoshi. nggak usah, itu nggak usah. Jadi ya menurut gua udah mantap sih jawabannya. Emang mereka berdua tuh emang pinter banget di sesi diskusi, bro. Kan Gitu kita ya? Kok kita nggak ngerasa ya? enggak Oh ngerasa. gitu ya? Hmm. Gue sih nggak ngerasa. Rendah diri. Rendah hati itu, rendah hati. Rendah diri brengsek. Rendah diri goblok. Oke, kalau misalkan Oke, apa ini? nggak kan dia jago diskusi dong. Oh, Barusan iya. istilahnya gua oke lah, gua akuin cukup puas lah ya dengan jawabannya. Oke. Emang jago diskusi banget. Diskusi. Kenapa nggak kita coba aja komedi? Oh iya, kita tantang ya Iya, mereka. kita ya? tantang komedi dong. Ya nanti dong di segmen selanjutnya ya. Masa di sini? Iya. Masa nggak berani? Kan diskusi udah mantap nih. Gue bukan ngeberat lu. Diskusi kan Nantang. udah mantap. Ini nantang. Dari Nantangin enggak dari Jadi dari pengen- tadi kan serius mulu gitu kan, yang nonton juga jenuh, pengen nonton yang baru. Gak, ini tuh channel gue ya, sama lo ya. Dia yang bawa acara ya. Pembajakan aja gini. Nggak, kita mau ngasih challenge sih kalian. Gimana nih, kan masa diskusi terus kan kita bakal kalah. Maksudnya kalau pengen obrolan kan, ini ada yang fase serius nih. Tapi pengen tahu nih kira-kira kalian bisa kayak ngejokes gak, atau kalau emang garing pun kita ketawain aja gak apa-apa. Gue sih terserah dia. kebetulan gue udah nyiapin gitu kan dari rumah, diskusinya mantap. Oh, dia udah Gimana nyiapin. kalau gua tantangin bercanda bisa nggak? Garing nggak maksudnya? Gua kasih bocoran ya. Gini aja deh, Ini tuh aja buat deh. segmen nanti Gini sebenarnya. deh, gini deh. Kita cut dulu ini video. Video enggak serius gua. Gua cut dulu video. iya. Ntar kita jadiin part 2 aja nih komedi. Jadiin part 2 aja. Soalnya aja kalau disatuin enggak nyambung juga iya. ntar sama. Oke. Iya. Bener-bener gitu Ini aja. kita cut dulu video, gua gebugin. Bener. Ya, bener iya, ya. gitu aja, Oke. gitu. Iya. Oke, jadi mungkin gitu aja sih ya video. Kok gitu aja? Bentar. Apalagi? Oke, udah ditutup lagi. Pucek ya. Bentar. Ada yang lupa ini. Oh iya, biasanya kan setiap Ada yang segmen itu selalu ada yang namanya apa? Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Nutrisi. Nutrisi Gitu. dong. Iya, Gak adil dong. Nah. Kalian berdua ada nutrisi, bertiga ada nutrisi meskipun gagal. Ada. Masa ada gua nggak ada nutrisi? Tenang, ada. Kesimpulannya apa, Dra? Kesimpulannya komedi. Ya, kesimpulannya Komedi. dia nantang komedi. Di part Di selanjutnya. part selanjutnya. Jadi nonton aja ya. Betul. Nonton aja nanti ada Mampus lu. part komedinya. Oke. Jadi gitu aja buat kalian semua. Thank you banget buat udah yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan share aja ya ke teman-teman kalian. Kali aja ada yang punya keresahan yang sama. Betul. So, Dan thank bagi you. ini yang yang mendengarkan di Spotify. Oh iya ya, yang bisa nggak cek punya di- kuota ya. Ya, oke. Yang punya kuota bisa dengerin juga di Spotify, Cek ada di linknya di deskripsi. deskripsi. Dan Kalau- satu lagi, kalau misalnya punya keresahan, isi di kolom komentar. Oke, thank you buat kalian semua. Tetap di join. Mari join.